Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, apa kabar anak-anak? Baik. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Nomor 1, Mbak Sista hadir. Nomor 2, Mbak Irvi hadir. Iya, berangkat semua ya. Sebelum dilanjutkan materi hari ini, Allah itu memiliki berapa sifat? Ya, sifat wajib dan sifat mustahil. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan yang satu yaitu sifat jaiz Allah. Yang pertama, sifat wajib Allah. Allah itu memiliki sifat wajib. Ada berapa? 20. Sifat mustahil Allah ada berapa? 20. Ya, benar. Yang pertama yaitu Allah itu bersifat wujud, artinya ada, dan Allah itu pasti ada. Bagaimana kalau tidak ada? Padahal Allah itu yang menciptakan kita, menciptakan seluruh alam semesta. Yang kedua, qidam, artinya terdahulu atau awal. Tentunya Allah itu bersifat awal yang menciptakan semesta beserta isinya. Kemudian yang ketiga yaitu baqa, kekal. Allah itu bersifat kekal, tidak pernah binasa, tidak punah. Kalau makhluknya kan ada yang meninggal, ada yang habis, seperti hewan-hewan, pohon-pohon itu kan punah. Nah, itu kalau Allah itu bersifat kekal. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Allah itu sangat sempurna, berbeda dengan makhluknya yang tidak sempurna. Kemudian qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Kalau misalkan kita itu berdoa, itu untuk kita sendiri, tidak untuk Allah. Kemudian wahdaniyah, tunggal, esa. Allah itu hanya satu, tidak ada 3, ada 5, ada berapa? Tidak, karena hanya satu. Seperti dalam pengertian lain, dalam ajaran lain mungkin ada Tuhan, ada lebih dari satu. Nah, itu berlawanan dengan wahdaniyah, sifat Allah yang ini. Kemudian qudrat, berkuasa. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Kemudian irodat, berkehendak. Allah itu jika sudah berkehendak tidak bisa ada yang menghalangi. Kun fayakun. Kemudian ilmu, mengetahui. Allah itu maha mengetahui semuanya, tidak seperti makhluknya, ilmunya terbatas. Kalau Allah itu mengetahui segalanya. Kemudian hayat, hidup. Seperti tadi, Allah itu senantiasa hidup, tidak pernah mati, binasa ataupun musnah. Kemudian sama, Allah itu maha mendengar, baik yang diucapkan secara lisan maupun dalam hati. Kemudian basor, Allah itu maha melihat. Allah itu melihat segalanya yang dilakukan oleh makhluknya. Kalau kita sembunyi-sembunyi, Allah itu selalu melihat. Kemudian kalam Allah, berarti Allah itu berbicara atau disebut dengan firman Allah. Biasanya terdapat dalam Al-Quran. Kemudian qadirun, berkuasa. Allah itu berkuasa terhadap seluruh makhluknya yang ada di dunia. Kemudian berkehendak, muridun, seperti yang tadi sama. Yang ke-15 ada muridun, artinya berkehendak. Allah itu senantiasa melakukannya sesuai kehendak Allah sendiri, tidak ada makhluknya yang bisa menghentikannya. Bahkan malaikat atau nabi pun tidak bisa menghentikan kehendaknya Allah. Yang
Yang ke-16 yaitu alimun, artinya maha mengetahui. Seperti yang tadi, Allah itu maha mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Kemudian yang 17 hayan, artinya hidup. Allah itu tidak pernah mati, senantiasa hidup dan tidak akan lengah, tidak pernah tidur untuk mengatur makhluknya. Sami'un, Allah itu maha mendengar. Yang ke-19 basyiron, Allah maha melihat. Yang ke-20 mutakaliman, Allah itu berfirman atau berkata-kata seperti yang tadi kalam itu. Kemudian sifat wajib Allah itu ada 20, dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama nafsiyah, sifat nafsiyah yaitu berhubungan dengan zat-zat Allah yang utama, yaitu adanya wujud. Yang kedua sifat salbiyah, salbiyah itu sifat yang ada pada diri Allah berupa kidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, dan wahdaniyah. Yang ketiga yaitu sifat ma'ani. Ma'ani terdapat di dalamnya itu ada kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang terakhir yaitu ada sifat maknawiyah. Maknawiyah yaitu terdapat sifat wa'anuhu qadiron, wa'anuhu muridan, wa'anuhu aliman, wa'anuhu hayat, wa'anuhu sami'an, wa'anuhu basyiron, wa'anuhu mutakalliman. Jadi 20 itu semuanya sifat-sifat Allah itu dikelompokkan menjadi 4. Yang kedua yaitu sifat Allah, sifat mustahil, yaitu Adam. Adam itu lawannya wujud, yaitu tiada. Mustahil bagi Allah bersifat Adam karena Allah yang menciptakan semuanya. Jadi Allah pasti bersifat wujud. Yang kedua, hudud, ada yang mendahului. Tidak ada yang mendahului Allah karena Allah itu ada pertama kali dan hanya satu. Kemudian fana, musnah. Allah itu tidak musnah karena Allah bersifat kekal. Mumasalatu lil hawadisi, ada yang menyamai, tidak ada yang bisa menyamai Allah. Ihtiyaju li ghairihi, memerlukan orang lain. Allah itu tidak seperti makhluknya yang selalu memerlukan bantuan dari orang lain atau dari malaikat atau dari nabi. Allah tidak memerlukan, justru mereka lah yang memerlukan bantuan dari Allah. Yang keenam ada ta'adud, berbilang. Nah ini Allah itu hanya satu, tidak berbilang, tidak kelipatan 1, 3, 5, 7 atau berapa, tidak. Ajun, lemah. Allah itu berkuasa, namanya penguasa. Berkuasa itu tidak mungkin bersifat lemah. Kemudian karahah, terpaksa. Allah itu mengerjakan semuanya itu dengan setulus hatinya, sesuai dengan keinginan Allah, jadi tidak terpaksa. Jahlun, bodoh. Allah itu mustahil bersifat bodoh karena Allah itu sangat pintar, lebih pintar dari makhluknya. Kemudian mautun, mati. Allah tidak akan mati atau binasa karena bersifat kekal. Kemudian samamun, tuli. Allah lah maha mendengar, jadi mustahil bagi Allah bersifat tuli. Kemudian amak, buta. Allah itu tidak bersifat amak karena Allah maha melihat. Kemudian bukamun, bisu. Allah tidak bisu karena Allah saja berfirman. Jadi Allah berkata namun melalui kalam Allah. Kemudian ijazan, zat yang lemah. Allah itu berkuasa kuat, jadi mustahil bersifat lemah. Kemudian ada karihan, zat yang terpaksa. Kemudian jahilan, zat yang bodoh. Mayitan, zat yang mati. As-sama, zat yang tuli. Ama, zat yang buta. Abkama, zat yang bisu. Itu semua adalah sifat mustahil Allah. Sifat mustahil jadi tidak mungkin ada pada diri Allah. Justru jika sifat mustahil itu adanya pada makhluk Allah, seperti manusia itu memiliki sifat mustahil, malah justru manusia itu sifatnya terdapat dalam sifat mustahil Allah semua. Malaikat juga tidak memiliki sifat wajib Allah. Kemudian iblis, apalagi iblis hanya memiliki sifat mustahil. Kemudian yang keempat yaitu sifat jaiz.
sifat jais Allah itu hanya ada satu. Sifat Allah itu hanya satu. Sifat jais itu artinya satu. Kemudian yang terakhir, setelah kita mengetahui sifat wajib, sifat mustahil, sifat jais Allah, tentunya kita memiliki manfaat atau keutamaan mengenal nama-nama Allah. Jadi kita itu lebih kenal siapa Tuhan kita. Jadi Allah itu tidak hanya yang seperti kita tahu saja, hanya Allah itu hanya disembah, itu tidak, tapi Allah memiliki beragam sekali sifat wajib yang harus kita tahu agar kita tambah, istilahnya tambah taat, tambah patuh kepada Allah. Karena kita sudah tahu, apabila kita sudah tahu kebaikan seseorang, pasti kita akan senang dengan orang tersebut. Seperti kita, jika kita sudah mengetahui sifat-sifat Allah yang sangat baik, tentunya kita semakin senang dengan Allah. Yaitu seperti itu, kita yang pertama lebih mengenal dengan Allah, yang kedua justru mendekatkan diri kita kepada Allah, tambah keimanan kita meningkat. Kemudian Allah itu menyukai nama-nama yang bagus, seperti nama-nama yang diberikan kepada Allah tersebut. Jadinya nama-nama Allah itu pasti bagus jika kita ingin menyebutnya orang lain dengan memuji, bisa. Kemudian manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah. Justru kalau kita menyembah itu pasti di situ kan ada. Jadi kita itu wajib mengenal sifat-sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah itu jangan dipercaya hanya sebagai ilmu saja bahwa itu sifat tersebut tidak mungkin ada pada Allah. Nah, kesimpulannya dari dari penjelasan kali ini yaitu kita lebih mengenal dengan sifat-sifat Allah yang ada 20. Kemudian sifat mustahil Allah juga ada 20. Jadi menambah pengetahuan kita mengenai Tuhan kita, mengenai Allah kita. Semoga kedepannya dapat membuat kita lebih taat, membuat kita memiliki rasa takut bahwa kita itu senantiasa diawasi oleh Allah, senantiasa Allah itu mendengar apa yang dibicarakan oleh makhluknya. Jadi kita mungkin akan menambah keimanan, jadi lebih sedikit kemaksiatan, lebih sedikit hal-hal yang buruk yang lainnya. Jadi itu yang bisa Ibu sampaikan. Baik, sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan pertanyaan ya. Ayo, tadi sudah dijelaskan apa saja keutamaan mengenal nama dan sifat Allah. Siapa yang bisa menjawab? Ya, ayo Mbak Irvi. Keutamaan bisa mengenal sifat-sifat Allah yaitu kita bisa semakin mencintai dan mengagungkan Allah, juga iman kita bisa semakin bertambah. Oh iya, benar. Absen berapa Mbak? Tak kasih nilai. Ya. Baik, itu pelajaran kali ini cukup. Untuk minggu depan, nanti malam bukunya dipelajari halaman ini 60 sampai 68. Nanti untuk minggu depan ada ulangan harian ya. Nanti soalnya diambil dari pembahasan hari ini, yaitu mengenai sifat wajib dan mustahil. Kemudian nanti ini ayo berdiskusi dan pilihan ganda sama bab 2-nya dikerjakan. Minggu depan juga nanti dikoreksi sekalian, dikoreksi dulu, kemudian baru kita melaksanakan ulangan bergantian. Ganjil genap nanti diacak, soalnya berbeda. Mohon dipersiapkan untuk minggu depan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.